Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Fahri Robani, biasa dipanggil Ai. Umur gue 26 tahun. Ya sekarang sibuknya apa ya? Lagi gak ada kesibukan sih karena lagi pandemi juga kayak gini ya kan. Selesai tahun 2016 berarti. Cuma sampai semester 5. Habis itu menghilang. Jadi waktu itu ketika gue dapat kabar gue bisa lanjut kuliah lagi tahun depan, gue resign kerja. Gue nyari sampingan di situ. Sampingan gue sebagai waktu itu driver Uber mobil, kan sambil driver Uber. Cuma gue mikir nggak sebanding lah yang lo kerjain sama yang lo dapat. Gitu loh. Apalagi lo tadinya kerja di kantor lo enak ya kan. Terus habis itu tiba-tiba jadi driver Uber yang cuma ibaratnya ya buat makan sehari-hari aja nggak sih gitu, bukan buat bulanan. Kita nyari tiap hari jadinya tuh, mikirin buat makan tiap hari gimana, kalau nggak narik nggak makan ya nggak kan, kayak gitu. Nah dari situ mulailah ya gue sempet nakal sebelum kerja, ya pas kuliah ini sebelum kerja kantor itu gue sempat main narkoba di situ. Pertama kita make terus lama-lama karena teman-teman tahu gue make, terus teman-teman gue mau, jadi mereka belinya sama gue, mesen nitip lah awalnya nitip beli, gue yang beli. Lama-lama gue yang nyetok, terus gue jual ke mereka akhirnya. Kayak gitu. Dari situ lagu sempat ngilang. Makanya itu yang buat gue ngilang. Terus sebenarnya pas jalurnya bener, pas gue kerja, itu gue lepas. Gitu. Jadi pas gue kepaksa buat jadi driver Uber dulu ya kan, buat nungguin masuk kuliah waktu itu pertengahan tahun harusnya. Ya kan? Itu gue ya nyari caranya akhirnya balik lagi ke masa lalu itulah, kayak gitu. Jadi pemakai? Awal jadi pemakai. Oh iya. Terus pas balik ke masa lalu ini, dari gua resign Desember itu udah lebih besar. Pengedar? Gua ketangkep Januari 2017 tanggal 24. Jadi pas kita ketangkep, kita ditaruh di kandang monyet namanya. Kandang monyet ini sel kecil orang-orang yang belum di BAP. Sampai kita dapat penyidik, terus kita di BAP itu 6 hari. Orang yang baru banget masuk ini kerjanya cuma nangis di kandang monyet. Nangis, takut. Mereka bisa nggak tidur 2 hari di dalam situ. Tuh, karena mungkin mikirin keluarga ya kan. Terus mikirin hidupnya ke depan ntar gimana. Berarti ya di situ banyak orang yang kelihatannya putus asa lah. Setelah di kandang monyet itu 6 hari kita diproses BAP segala macam, ditemuin sama orang tua, ditemuin sama keluarga, ya kan. Terus baru ke proses penahanan selanjutnya tuh. Itu kita dipindahin ke Tahti namanya. Tahti ini rutan tahanan titipan Polres, lebih gede tempatnya lebih besar. Kita dititipin di Tahti, itu nungguin P21, nunggu berkas-berkas kita jadi, terus dikirim ke jaksa. Itu kalau udah di situ berarti lo udah fix ditahan. Siapapun yang mau bantu lo keluar susah lah. Nah itu di situ udah ada kepala kamarnya setiap kamar. Udah ada jagoannya, sebutannya ini brengos. Udah ada brengosnya di bawah. Itu udah nungguin lo. Nah itu balik lagi ke lo. Gimana bisa lo bawa diri? Yang dipakai cuma 3. Otak, otot, sama duit. Kalau lo nggak punya 3-tiganya, diinjek lah lo habis diinjek. 4 bulan kita ngerasain itu. Itu kita dikunci di Tahti ini, kita dikunci nggak boleh keluar. Kita kena matahari cuma hari Jumat.
bisa kena matahari cuma hari Jumat itu olahraga. Sisanya nggak bisa. Benar-benar dikunci 4 bulan dalam sel. Isi selnya bisa 15 orang. Isi selnya. Itu kita tidur kulit nyentuh kulit. Neraka itu neraka ya, ibaratnya buat lu nyuci dosa lu pertama di situ lah. Itu lu ngerasain susahnya penjara, lu ngerasain wah pokoknya itu orang udah nulis di tembok, ya kan? Dia tulis tuh hilang masa mudaku, ya kan? Selamat tinggal masa mudaku. Itu tulisannya udah kayak gitu aja udah. Tuh itu di Tahti ya. Terus di Tahti ini itu ada setiap kamar itu punya struktur anggotanya, dari kepala kamar, terus brengos yang gue ceritain tadi. Setiap kepala kamar punya 2 brengos biasanya. Setiap kepala kamar punya 2 brengos. Apa sih tugasnya mereka nih? Jadi ketika tahanan baru masuk ini disebutnya OT. Setiap OT yang masuk ke kamar kita, ya kan, itu udah pasti diinterogasi dulu dong, ya kan? Ya kerennya interview lah, ya kan, ditanya-tanya dulu lu kenapa, masalah lu apa, ya kan? Terus dari situ diminta uang buat hidup di kamar, karena semua di situ nggak gratis, semua di situ beli. Dan harganya nggak murah. Ketika lu di OT-in, lu nggak punya apa-apa misalkan, lu nggak bisa apa-apa. Brengos-brengos ini yang turun. Brengos-brengos ini yang bikin lu pasti ngeluarin apa-apa. Kepala kamar punya aturan. Misalkan setiap OT yang baru masuk harus ngasih duit 1 juta. Dia nggak ada, brengos yang turun. Gimana caranya itu ada? Jatuhnya pemerasan lah dalam situ. Cuma kalau di situ ya bingung juga sebenarnya. Kita nggak akan bisa lapor siapa-siapa. Lu lapor siapa-siapa. Sekarang kalau lu lapor siapa-siapa, lu mikir lu masih panjang nanti di sana. Yang lu jalanin bakal masih panjang. Nanti takutnya ke depannya malah jadi susah buat lu sendiri. Kalau orang yang ngerti, orang yang udah sering masuk, jadi mereka masuk, mereka nggak perlu digituin. Mereka bilang, nih gue ada segini, mereka langsung ngasih, udah selesai. Kecuali kalau yang baru masuk nggak punya duit terus maunya berantem, lu lawan tuh kepala kamar sama brengos ya, mereka hancur, lu naik. Nah itu rimba, itu yang kuat yang menang. Dan itu semua kejadian, itu semua gue lihat depan mata. Gue sama jadi kepala kamar. Dari kepala kamar itu jujur aja itu gue bisa megang uang buat di kamar ya, buat tidur di kamar itu ada 13 juta mah ada 13 jutaan itu dari OT-OT yang baru masuk, sejuta. Jadi dapat uangnya dari yang itu uang. Nah, dan uangnya itu bukan buat pribadi gue ya. Uangnya ini buat anak kamar semuanya, buat kita makan, dibagi-bagi. Jadi didata loh buat kita makan, terus buat kayak kunjungan. Kalau kita dikunjungin orang, kita ini bayar, nggak gratis gitu. Jadi kalau yang nggak dikasih duit sama orang tuanya atau sama keluarganya, kita yang tanggung pakai uang itu gitu. Dari itu 1 bulan itu 10 juta udah pasti habis. Ibaratnya buat hidup 15 orang di dalam, buat makan mereka, buat rokok. Bayangin aja rokok harganya 1 bungkus 100.000. 100.000 1 bungkus, dan itu cuma sama bolong, yang bikin tenggorokan bolong ya kan. Udah nggak ngerti. Setengahnya 50.000. Itu cuma tugas.